TV yang masuk di kamar itu. Oke. Di sini aku tuh mau ngomong bahwa namanya suami istri atau dalam keluarga itu nggak akan pernah bisa cocok. Gimana caranya toleransi gitu. Kenapa sih Niko nggak speak up? Nah ini juga kasihan ya, Paula kekeh dia nggak melakukan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang tren sosial media. Kali ini kita bakal ngebahas kasus Paula ya. Kasus Paula tentang klarifikasi dia lah. Selama ini kita udah tau lah tuduhannya kepada Paula kalau Paula itu berselingkuh, tapi kita belum mendengar dari sisi dia klarifikasi apapun. Nah kali ini dia diundang podcast ke Dan, sebenarnya ada juga dari Kobuzer, cuma saya lebih tertarik ke Dan. Oke, kita coba dengerin klarifikasinya seperti apa. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan beli brand-brand ini. Linknya ada di bawah. Kalau kalian investasi, Rosmar Nusantara. Kalau kalian pengen belanja online, kalian bisa ke produk Wings ya. Langsung aja ke sini. Kita mulai videonya seru juga. Let's go. Sempat ada sebenarnya sini juga aku mau bilang juga ya, kemarin kan sempat ada isu tentang CCTV yang masuk di kamar itu. Oke. Di sini aku tuh mau ngomong bahwa kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara, dan juga istrinya juga itu kenal baik sama kita juga, sama aku gitu. Dan kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah gitu. Jadi sebenarnya ini akhirnya menjadi salah paham aja gitu kalau dari perspektif kamu. Iya, karena jelas itu memang yang mengizinkan tinggal di situ adalah beliau gitu loh. Saya sebagai istri yang izinkan si pihak NS itu Baim ikut aja, tapi memang saya akui di situ kan ada kabar isunya adalah bukan muhrim segala macam gini loh Mas ini. Aku ini memang sedang belajar. Saya makanya nggak tahu banget ilmu agama. Saya sedang belajar. Saya juga baru memakai hijab tahun lalu di bulan Maret setelah umroh. Nah, makanya kenapa doa aku tuh setiap sebelum aku menikah tuh, ya Allah tolong kirimkan aku seorang pasangan yang bisa menuntun aku dunia akhirat. Karena aku merasa aku sangat kurang akan agama gitu. Nah, memang salah gitu. Makanya saya minta maaf. Memang bukan muhrim, betul. Saya banyak banget kekurangan di situ. Saya nggak tahu bahwa ternyata ngobrol berduaan gitu satu ruangan. Nah, tapi rumah tangga kita seperti itu, paham nggak maksudnya? Oke. Jadi ruangan itu, kamar itu adalah kamar mainan anak-anak juga. Anak keluar masuk, Mbak juga mau bersihin apa ngambil sesuatu juga di situ. Jadi rumah itu yang tinggal 11 orang gitu. Jadi ya memang saya banyak kurangnya, memang saya belum jadi istri sempurna. Saya secara agama memang saya salah. Tapi saat itu kita sama-sama lagi belajar juga gitu. Pasangan saya juga saat itu istilahnya tidak menggunakan rules bahwa kita bersalaman aja, bersentuhan aja kan bukan muhrim gitu. Sedangkan pasangan saya saat itu tidak mengindahkan itu juga gitu. Sebenarnya dalam rumah tangga kan, nah kodanya kan laki-laki. Nah di situ aku melihat juga, oh dia fine-fine aja dan ini adalah saudara, udah kayak saudara dan ngobrolnya sama istrinya juga gitu. Jadi buat aku kenapa kok jadi aku yang disalahin ya gitu loh. Di sini sebenarnya Paula nggak merasa melakukan hal-hal yang salah gitu ya. Tapi kita lihat deh komentarnya aja. Berdiskusi bareng aja lebih enak. Kenapa sih Niko nggak speak up? Nah ini juga kasihan ya, Paula kekeh dia nggak melakukan perselingkuhan. Apalagi kan tadi CCTV nyorot ke kamar nih, bukan di dalam kamar tapi di luar kamar. Nah harusnya pihak Niko harus bisa klarifikasi kalau mereka nggak ngapa-ngapain di situ. Jadi kan ya kalau udah kamar berduaan ini aneh nih kan ya.
menurut Baim mungkin kayak gitu, dia udah berpikiran wah ini ngapain nih ke kamar berduaan. Sedangkan kalau dari klarifikasi Paula, dia di kamar berduaan itu cuma ngobrol ya, nggak ada bukti emang dia melakukan hal-hal yang sesuatu gitu. Tapi ya emang aneh sih cewek berduaan sama cowok, tapi cuma kan atas ketidaktahuan Paula dan menganggap si Niko tersebut adalah saudara dia ya. Salah juga karena kan gak ada hubungan saudara sih ya. Gimana nih, saya juga bingung ya, sangat membingungkan. Ingat kata Zaskia Sungkar, Paula berhadapan dengan siapa? Ya dengan Mbak Imong lah, siapa lagi ya. Next. Aku menikah, aku tuh udah punya punya yakin bahwa namanya suami istri atau dalam keluarga itu nggak akan pernah bisa cocok. Gimana caranya toleransi. Jadi aku tuh emang jarang banget keluargaku yang divorce gitu. Jadi aku sangat memahami sekali namanya rumah tangga, pasti ketidakcocokan itu kan pasti ada. Gimana cara kita mentoleransi itu mutlak. Nah, alhamdulillahnya pas waktu menikah gesekan mulai. Karena kan aku juga alfa, beliau alfa gitu. 8 bulan gak ada gesekan? Nggak ada. Sebelum nikah? Manis banget, iya. Begitu nikah mulai ada gesekan? Iya, karena kan baru tinggal bareng, Oke. terus baru tahu karakter masing-masing dari situ. Dan aku paham sekali gitu. Dan aku yakin, aku juga bukan manusia sempurna dan istri sempurna, enggak. Tapi aku mau belajar. Maka aku bilang tolong bimbing aku. Dan kenapa aku bisa memilih Baim memantapkan hati mantan saya itu, karena waktu itu aku ngeliat dia satu agama Muslim. Kedua, dia pekerja keras. Jadi dua itu yang aku pegang saat itu gitu. Yang berharap bisa dibimbing gitu. Dan berharap semua akan baik-baik saja gitu kan ya. Saya tahu sih nggak akan baik-baik saja, namanya rumah tangga pasti nggak akan mungkin baik-baik saja gitu, up and down gitu. Tapi Maaf aku potong ya. Tapi 8 bulan komunikasi bagus. 8 bulan pacaran. Komunikasi ya layaknya Baik-baik aja. Begitu pas tapi sudah nggak deep ya. nggak deep ya. Ya sayangnya nggak deep. Karena waktu itu dia sinetron apalah gitu, akunya juga masih kemana-mana kan. Aku kan saat itu Iya. masih peak ya di atas ya. Jadi memang jadi masih sempat ke luar negeri kemana gitu. Jadi buat aku ya belajarnya waktu pas menikah. Pas gitu. nikah. Tapi pada saat nikah komunikasi malah nggak bagus gitu. Iya, penyesuaiannya memang butuh waktu. Berat effort. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Siapa yang biasa memulai obrolan? Gini, jadi gini, bedanya kalau aku nih perempuan maunya tuh kalau apa-apa langsung diomongin kan, selesai gitu. Oke, tipe yang kayak tipe gitu. Cuman mungkin laki-laki ada beberapa yang kayak udahlah dinantin. Jadi akhirnya jadi bola salju. Oh, gitu. Akhirnya menjadi bola salju. Iya. Paham. Dan ya saya sih bersyukur juga sih dengan kondisi yang sekarang. Maka saya selalu bilang bahwa makasih dipertemukan dia dalam hidupku, karena dengan pernikahan aku yang seperti ini, aku jadi lebih mendekat sama Allah ya kan. Jadi bisa langsung pakai hijab. Mungkin kalau aku nggak dalam kondisi seperti ini, mungkin aku nggak akan sadar gitu loh bahwa kita tuh harus pakai hijab gitu. Aku takut mati. Nah itu menurut aku tuh banyak banget hal-hal positif yang aku dapetin gitu. Jadi terima kasih karena pernikahan ini aku jadi lebih mendekat ke Allah gitu loh. Ya, kalau kita dengar dari cerita ini kok kelihatan Paula dewasa banget ya. Sedangkan Baim hanya memendam cerita dia dan sekarang jadi bola salju. Mungkin selama ini Baim tahu, cuma nggak ngomongin kecurigaannya. Begitu sudah banyak menggumpal, boom, jadi bola api nih, dari bola salju yang dingin banget jadi bola api ya, dan akhirnya pecahnya sekarang ya. Dari semua bukti-bukti itu Baim mencurigai selingkuh, tapi nggak ada bukti kuat yang dimana tahuan nih mereka berdua sedang berhubungan layaknya suami istri antara NS dan Paula. Oke, kita lihat deh komentarnya. Paulanya salah pilih suami, itu aja masalahnya. Gimana nih? Kalian ada di timnya mana? Sebenarnya ada dua kubu sih kalau saya lihat-lihat ya. Ada kubunya Baim ya, yang nggak mendukung kalau perselingkuhan itu maupun chat aja itu salah teman-teman ya. Walaupun hanya chattingan curhat sesama cowok, itu ada netizen yang bilang itu salah ya. Ya kamu udah punya suami tapi curhat ke cowok lain yang udah bersuami juga kan, yang udah beristri juga kan, aneh. Next, kenapa Paula mau datang ke podcast-podcast? Selain diundang, dia sedang mencari pembelaan diri. Walaupun aku wanita nggak membenarkan
perselingkuhan Mbak Im silent aja. Sementara dia sibuk podcast di mana-mana ya. Sudahlah, Mbak Paula itu punya anak yang akan bisa akses semua berita tentang mamanya. Jadi nggak salah juga kalau dia ke podcast buat jelasin aja. Toh dia juga nggak jelek-jelekin orang. Bener. Jadi si Paula ini alasan ke podcast ya. Kalau saya dengerin dari podcastnya buat menghapus jejak digital. Kayak kan ada isu nih Paula itu berselingkuh. Nah Paula itu nggak setuju kalau dia disebut berselingkuh ya. Hanya dia mengklarifikasi lewat podcast Densu, terus Deddy Kobuzer. Nah ini bakal menjawab isu-isu yang beredar berita-beritanya tentang dia. Next. Isu mengenai KDRT. Sebenarnya KDRT dalam rumah tangga kan orang tuh selalu berpikir fisik aja, ya Iya. kan? KDRT tuh banyak, bisa mentally abuse, Kamu merasa ada mental abuse of course, dalam Iya. bentuk verbal? verbal, Oke, kata-kata ya. kata-kata, Oke. terus financial abuse. Tadi Oke. ada yang lebih dari itu, cuman aku nggak mau buka aja di sini. Oh, berarti ada yang lebih parah lagi. Pasti. Cuma kamu tidak mau sampaikan. Saya tidak mau memperkeruh keadaan. Oke, tapi Biarlah itu jadi rahasia antara aku dan dia aja yang tahu apa yang terjadi. ya harusnya kan begitu dari awal. Memang saya melakukan hal itu. Iya. Sampai detik ini pun saya nggak berkoar-koar mengatakan apapun loh tentang beliau. Betul. Gitu. Cuma kan mau nggak mau kamu harus memperbaiki apa yang sudah terjadi di luar. Mau nggak mau. Kalau enggak kamu bisa mati sendiri. Betul, memperbaiki bukan berarti kita kejahatan dibalas dengan jangan bilang kejahatan. Air tuba dibalas dengan air tuba. Kita balas aja air susu. Oh, istilahnya begitu. Sampai kapan? Oh, Nah, itu pertanyaannya. Ya kita kan Dewasa kalau banget. kebaikan nggak ada sampai kapan ya, semampu kita aja kita lakuin terus. Semampu kamu. Mm-mm. Tapi harapannya sampai ada perdamaian di antara kalian berdua dong pasti. Pasti. Karena kan ini menyangkut anak, Mm-mm. gitu kan. Tapi masih sayang nggak sih sama Baim? Kita udah Pertanyaan gue aja. ajaib ya. Sekarang Gue sih penasaran loh kadang-kadang. Soalnya gue juga berpikir kalau misalnya amit-amit ya. Kalau one day gue realistis. Kalau gue berpisah sama istri gue. Atau gue lihat orang lain berpisah. Itu sebenarnya mereka masih sayang atau enggak sih sebenarnya? aku nggak tahu sih ya. Cuman Atau yang tertutup. pasti yang pasti sekarang yang sedang aku lagi di tahap menyembuhkan hati aku sendiri sih. Pertama aku melepaskan dengan apapun yang terjadi ini, semua beban dan juga semua masalah saya lepasin. Kedua memaafkan. Di titik memaafkan ini aku berat loh. Aku lagi belajar untuk memaafkan dan ini sudah pelan-pelan aku lakuin. Kenapa? Sebenarnya kalau dulu aku berpikir kenapa ya aku harus maafin gitu loh. Nah, memaafin ini bukan urusannya orang lain ini. Dia ini tidak akan lepas dari dosa atau kesalahan yang mereka lakukan. Tapi memaafkan ini tuh lebih ke diri aku dan juga keadaan. Supaya apa? Supaya aku lebih bahagia dan lebih mendapatkan energi-energi yang positif. Karena kebencian dan kemarahan itu dragging so much energy. Dan itu nggak baik. Dan aku belajar di situ kayak, oh ya, aku membaca sesuatu itu langsung aku bilang, oh ya, aku berusaha untuk mempraktekkan. Jadi apa? Wow. Kok di sini yang dewasa kelihatannya Paula ya, teman-teman. Oke deh, kita lihat lagi komentarnya dari statement Paula ini. Financial abuse, royal ke orang lain belum tentu ke istri sendiri. Bilang aja singkat, yang saya tahu mah pelit ya. Pelit. Next, financial abuse berarti benar selama ini kalau pelit. Apa mungkin ya? Masa iya sih? Kan Mbak Ing selama ini kayaknya di konten dia selalu bagi-bagi ya. Masa sih bagi-bagi pelit? Kan aneh banget sih. Orang yang suka bagi-bagi tapi pelit tuh gimana? Next. Itu tuh udah hands on banget aku sama mereka. Nah, tiba-tiba perceraian ini terjadi. Yang biasanya hampir 24 jam sama aku, anak-anak. Begitu aku umroh September itu saya titipkan ke beliau. Anak itu langsung berubah setelah pulang itu. Anak gak mau. Kak, yuk gantiannya tidur sama mama ya di rumah. Padahal kan biasanya begitu tuh, ganti-gantian udah santai aja. co-parenting gitu. Nggak mau, nanti ya mah, nggak mau. Itu berlanjut sampai 8 bulan. Bingung kamu. Iya, aku cuma bilang, kok berubah ya gitu loh. Ada apa ya? Ada apa ya? Iya, paham. Dan aku nggak bisa nanya ke anak aku karena aku nggak mau bikin beban gitu loh. Aku tanya sama papa, ada loh. Jadi aku bertanya malahan merasa tersudutkan, bingung kan. Nah terus aku harus tanya sama siapa? Ya udah, kalau aku mau ikutin ego aku bisa rebut anak aku dari kapan, bulan keberapa. Tapi aku nggak melakukan itu. For the sake of mental anak-anak. Selalu ngomong sama Mas Afwan, gimana ya Mas Afwan? Kamu tahu nggak? Tiap hari aku nangis.
kangen. Jadi kalau ke sekolah, tapi aku tiap hari ke sini, aku ke sekolah entah 5 sampai 10 menit aku selalu muncul. Kiano, mama bawa Kiano, mama bawa dokter. Kiano, mama bawa. Itu aku usaha terus sampai aku bilang sama gurunya, apalah artinya 5 menit sama yang 23 jam 55 menit gak sama aku. Terus kata gurunya, justru yang 5 menit itu mereka akan terkenal. Aku lakuin terus dengan sabar sampai akhirnya anak aku udah mulai welcome, mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap malam momen itu yang aku akan kenang sama mereka gitu. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu gitu. Sampai pada akhirnya anak aku ya enjoy aja. Mereka kan nggak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata Mas Denny. Iya. Rasanya terpukul. Cuman aku nggak boleh blaming anak aku. Dari aku, kenapa ya anak aku tuh? Ya udah, kalau Kiano nggak mau, belum mau sama mama, nggak apa-apa sayang. Mama cuma mau bawa mie, mau bawa coklat, mau bawa 1 buah. Ya itu aja yang bisa aku lakuin gitu. Anak itu tuh udah Sedih banget ya jadi Paula. Anak-anaknya ya, kalian kalau udah ngikutin kasusnya Paula kalian paham lah dari cerita ini, karena Paula selama ini nggak klarifikasi ya teman-teman. Karena dia pernah mengupload di mana Paula melakukan penolakan ya, contohnya nggak mau main sama mama, nanti papa marah. Ini konten yang ini ya. Oke, jadi ceritanya kayak gitu ya. Baru ditinggal sebentar langsung memihak ke Baim. Oh, kenapa tuh kira-kira ya? Next, kita lihat lanjut komentar. Yang pernah berurusan sama orang-orang NPD pasti paham banget sama keadaan Paula. Aduh, saya tidak tahu lagi. Next, yang mengandung 9 bulan dan melahirkan bertahun-tahun nyawa adalah seorang ibu. Semangat Mbak Paula Verhoeven. Terus berusaha untuk dekat dengan anak. Allah akan mengangkat derajat kalau kakak bisa lewati ini. Ya Allah, semoga engkau kuatkan Mbak Paula. Hari batinnya aku percaya apa yang dipaparkan ini kebenarannya yang ada. Semoga mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan. Amin. Yang bermasalah Baim atau Paula yang, tapi kalau dilihat tetaplah Paula tulus sih. Jujur, kalau dari dua sisi setelah saya mendengarkannya, saya sendiri bingung siapa yang salah. Karena dari statement kedua ini juga sangat-sangat meyakinkan ya. Tapi yang lebih kurang meyakinkan jujur li Baim. Karena bukti sekuat apa sih itu belum dimunculkan ya. Hanya bukti rekam-rekaman ya. Walaupun itu menurut saya kuat. Di situ Paula ngakui, tapi Paula ngaku dalam klarifikasi itu hanya ngobrol biasa dan dia menenangkan Baim. Mungkin cuma menenangkan Baim, ya saya salah. Kok bisa seperti itu rekaman itu? Kalau lihat aja nanti perkembangan kasusnya kayak gimana. Saya undur dulu, kalau ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di next video, jangan lupa subscribe. Bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.